Shalom sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri A Better Man yang mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi manusia Allah, agen Roh Kudus yang akan diubah senantiasa dan menjadi penyalur kuasa dan anugerah Tuhan. Menjadi manusia yang terus diubahkan untuk menjadi serupa seperti Kristus. Episode yang kedua ini akan kita beri judul Menyadari Kehadirannya. Kita melanjutkan bahasan kita dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 12 sampai dengan 14. Setelah perintah Paulus kepada Timotius untuk melarikan diri dari kejahatan dan mengejar kesalehan, ada sebuah perintah yang terus diberikan lagi, yaitu memperjuangkan dan mempertahankan iman dengan baik. Nah, dalam bicara mengenai memperjuangkan iman, kita berarti bicara mengenai berjuang terhadap iman yang kita yakini di dalam doktrin iman Kristiani. Nah, doktrin ini penting, sahabat sekalian, karena doktrin akan menentukan cara hidup kita. Doktrin yang benar menuntun kepada gaya hidup yang benar, perilaku yang benar. Dan karena kebenaran Injil itu adalah segala-galanya, bisa menentukan kita akan hidup kekal atau kita akan mati binasa, terpisah dari Allah selama-lamanya. Karena dikatakan, bila engkau percaya, engkau akan mendapatkan hidup kekal sekarang ini. Kalau tidak percaya, engkau akan dihakimi sejak sekarang ini juga. Nah, kita harus berpikir jernih kalau kita mendefinisikan teologi kita. Apa yang kita percaya? Apakah resume daripada iman kita? Kita tidak bisa mengkompromikan kebenaran ini. Tetapi sayangnya banyak manusia-manusia Allah yang di dalam perjuangan imannya ini kandas. Menjadi orang yang pahit di tengah jalan, berhenti, bahkan menjadi penyesat. Nah, itu kenapa? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Orang yang dulunya berapi-api semangat dengan Tuhan sekarang ini bukan cuma melempem, tapi menolak, bahkan menjadi sangat negatif, melawan kekristenan. Karena di dalam perjuangan iman kita kan banyak tekanan, banyak ancaman, banyak juga bahkan sampai cercaan, kritik. Ujungnya bisa adalah maut yang bisa mengambil nyawa seseorang karena imannya. Untuk itu diperlukan motivasi. Untuk kita bisa terus berjalan dan terus menyelesaikan pertandingan iman kita sampai pada akhirnya. Nah, ternyata Rasul Paulus mengetahui hal ini. Karena dia juga mengalami. Dan dia memberikan kunci yang luar biasa sekali untuk kita mempertahankan semangat juang kita yang tinggi di dalam iman kita. Bukan hanya kepada Timotius, tetapi saya percaya juga ini kepada semua orang percaya. Karena kita semua mengalami apa yang dialami oleh Timotius. Apa kuncinya? Yang melanjutkan dalam ayat 13. Di hadapan Allah yang memberi hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus yang telah mengikrarkan ikrar yang benar, itu juga di muka Pontius Pilatus. Paulus di sini memerintahkan Timotius memperjuangkan imannya dengan terus membangun kesadaran kehadiran Allah Bapa dan Kristus dalam hidupnya. Jadi ini sama kepada kita semua. Kunci ini sama kepada kita semua. Membangun kesadaran akan Allah dan Kristus dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, ini penting karena baik Allah maupun Kristus menyaksikan dan mendengarkan kita senantiasa dalam perjuangan iman kita. Kenapa kita mesti diingatkan melalui firman ini tentang Yesus yang berdiri di hadapan Pilatus? Karena di situ hal yang sama, Yesus sendiri dipertanyakan, apakah engkau sungguh kebenaran? Apakah kebenaran itu? Dan Yesus berkata, untuk hal inilah aku dilahirkan. Ada hal di mana kita harus berdiri dan mempertahankan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita percaya, apa yang kita yakini di hadapan banyak orang. Terutama orang-orang yang mempertanyakan atau bahkan menjadi negatif, menyerang bahkan. Nah, karena itu kita harus menyadari di sini bahwa kita berdiri di hadapan Allah yang kita layani. Dan Allah yang kita sembah ini adalah Allah pemberi hidup dan Allah yang penyokong hidup kita. Jadi kita mesti sadar di sini bahwa kita nggak sendirian berperang. Ada yang lebih besar lagi yang menyertai kita, yaitu Allah dan Kristus Yesus dalam hidup kita. Nah, menyadari kehadiran serta penyertaan Allah dalam hidup kita ini justru akan memberikan kita motivasi, memberikan kita kekuatan menjalani kehidupan kekristenan kita dengan taat dan setia. Ada istilah Latin tentang hal ini, yaitu
coram Deo, in the face of God, atau in the presence of God, di hadapan hadirat Tuhan. R.C. Sproul mengatakan, the big idea of the Christian life is coram Deo. Coram Deo captures the essence of Christian's life. Coram Deo ini adalah inti dan tujuan keseluruhan hidup Kristiani, yaitu hidup di hadapan Allah, di hadapan hadirat Allah dan Kristus. Jadi kita sadar akan hidup yang berada di hadapan Tuhan, di bawah otoritas Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Jadi membangun kesadaran akan hadirat Allah senantiasa di sekitar kita, di dalam kita, di atas kita, di belakang kita, di bawah kita. Menyadari kehadiran berarti kita sepenuhnya percaya akan kedaulatannya. Bahwa Allah adalah Allah yang baik, dan dalam segala rencana dan dalam segala kehendaknya, Dia memberikan untuk kebaikan kita. Yang kedua, menyadari kehadirannya berarti mendorong kita untuk hidup memuliakan Allah dalam segala keberadaan kita. Inilah tujuan hidup kita yang tertinggi, yang kita jalani dengan sikap penyembahan, pengorbanan, dan pengucapan syukur. Apapun status kita saat ini. Apakah sahabat seorang profesional, seorang hamba Tuhan, full time, apakah sahabat adalah seorang pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga, bahkan pensiunan sekalipun, atau abdi negara. Apapun tanggung jawab kita saat ini, kita hidup untuk memuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, bahwa menyadari kehadirannya membuat kita ini hidup di dalam integritas senantiasa. Tidak mengkotak-kotakkan hidup kita. Kita menjadi pribadi yang utuh, yang sama, baik di dalam wilayah privat maupun wilayah publik. Hidup kita ini konsisten dan selaras dengan firman Allah. Jadi yang namanya hidup integritas itu adalah hidup yang senantiasa menjaga hati nurani kita ini murni, baik di depan Allah yang tidak kelihatan maupun di depan manusia. Itu yang Paulus katakan. Aku sampai sekarang berusaha senantiasa untuk mempertahankan hati nuraniku murni di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Hidup coram Deo berarti adalah hidup menjalani satu gaya hidup berlutut dan bersujud. Saya ulangi. Hidup coram Deo berarti menjalani hidup yang berlutut dan bersujud. Berlutut karena kita memerlukan kuasa supranatural Tuhan. Kuasa supranatural dari Roh Kudus untuk kita bisa menjalani kehidupan dan firman Tuhan. Karena kalau kita hanya sekedar memahami firman secara intelektual, belum tentu mengubah hidup kita. Kita boleh pintar hal-hal teologis, tapi belum tentu mengubah hidup kita. Karena untuk berubah diperlukan kuasa supranatural di dalam doa. Kalau kita tidak berdoa, kita berdosa. Yang kedua, bersujud. Ini berarti hidup dalam penyembahan, hidup dalam penyerahan diri kepada Tuhan, kepada Allah dan rencananya dan kehendaknya yang sempurna. Bersujud, berserah. Sudahkah sahabat Lex Divina membangun gaya hidup yang berlutut dan bersujud kepada Tuhan setiap hari? Bapa di surga, terima kasih. Karena karya Kristus aku bisa berada di hadapan hadirat-Mu dengan penuh keberanian. Tolonglah aku Tuhan senantiasa membangun kesadaran untuk aku hidup di hadapan Tuhan senantiasa. Sehingga perjuangan imanku akan kujalankan dengan semangat yang tinggi, yang penuh integritas. Hidup di dalam doa, hidup di dalam penyerahan diri dan penyembahan senantiasa kepada Engkau. Bagi kemuliaan-Mu. Tolong aku Tuhan senantiasa berjalan dan membawa hadirat Tuhan ini senantiasa dalam hidupku. Dan menyadari akan kehadiran-Mu. Sehingga aku bisa bertahan dan menyelesaikan pertandingan imanku dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.